Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Al-Afghani dari kelas 10 MIPA 4 absen 2. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8. Pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas adalah pergaulan yang tanpa dibatasi oleh norma-norma agama dan norma masyarakat atau susila. Salah satu contoh pergaulan bebas yang memiliki dampak besar negatifnya adalah zina. Maka dalam bab ini kita akan memfokuskan pembahasan pergaulan bebas khusus pada masalah zina. Salah satu ayat Al-Quran yang berisi pesan-pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas adalah perbuatan zina, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabul jinnah innahu kana fahisha wa sa'as sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Pengertian zina berasal dari kata jana, yang artinya berhubungan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang sudah mukallaf atau baligh tanpa akad nikah yang sah. Dengan ungkapan lain, zina adalah melakukan hubungan seksual di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Pembagian zina terbagi menjadi dua: zina muhson dan zina ghairul muhson. Muhson itu artinya dijaga atau terjaga. Orang yang sudah menikah disebut muhson karena orang tersebut sudah terjaga atau dijaga oleh istri atau suaminya. Jika orang tersebut bangkit nafsu seksual, ia akan terjaga karena boleh disalurkan kepada suami atau istrinya. Beda dengan orang yang belum menikah, dia belum terjaga. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah menikah. Zina ghairul muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, merdeka, dan belum pernah menikah. Hukuman bagi penzina menurut hukum Islam, pelaku perzinahan dikenai hukuman sesuai dengan kondisi pelakunya sesuai dengan syariat Islam. Adapun hukuman dirinci sebagai berikut. 1. Bagi penzina muhson, zina orang yang sudah menikah, maka dihukum rajam dengan batu hingga meninggal. Tubuhnya ditanam di tanah, disisakan kepalanya, kemudian diranjam atau dilempari batu hingga meninggal. Menurut para ulama, batunya tidak boleh terlalu kecil sekali karena akan terasa menyiksa. Tapi jual tidak boleh dengan batu besar atau segede meja misalnya, yang sekali lempar langsung meninggal. Tapi menggunakan batu yang sedang-sedang agar dia merasakan nikmatnya berzina, juga merasakan sakitnya hukuman zina muhson. Tempat dijatuhkan hukuman rajam adalah tempat yang dilalui bagi orang, agar orang-orang melihat, mengambil pelajaran jika dia sudah menikah terus berzina akan merasakan hukuman seperti itu zina. 2. Bagi penzina ghairul muhson, hukumnya adalah didera sebanyak 100 kali dan diasingkan dari negerinya selama 1 tahun. Maksud didera di atas jika zaman Nabi dulu adalah dengan cara dijilid atau digebuki dengan pelepan kurma.
Syarat penegakan hukuman bagi penzina. Islam sangat ketat berkaitan dengan pelaksanaan hukuman zina. Maka kita tidak boleh serampangan dalam menegakkan hukuman zina. Ini karena hal ini bersangkutan dengan kehormatan seorang muslim atau muslimah. Maka dalam Islam, orang yang menuduh berzina orang baik-baik tanpa ada bukti yang kuat, maka untuk penegakan atau melaksanakan hukuman pelaku zina harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat bisa dijatuhkan hukuman bagi penzina adalah sebagai berikut. 1. Pelakunya adalah orang Islam yang berakal, balik, dan melakukan tanpa paksaan. 2. Perzinaannya benar-benar terbukti dengan 1. Pelaku mengakui perbuatan zinanya dalam kondisi normal. 2. Kesaksian 4 orang saksi yang adil bahwa mereka melihat pelakunya melakukan proses perzinaan itu, atau Nabi membahaskannya, benar-benar melihat timba masuk ke dalam sumurnya. 3. Pada wanita, dan ketika ditanya dia tidak mampu mendatangkan bukti yang dapat menggugurkan hukuman darinya, misal hamil karena diperkosa, maka perkosaan ini bisa mendatangkan keraguan sehingga tidak dapat dijatuhi hukuman. 3. Pelaku tidak menarik kembali pengakuannya bahwa ia telah berzina. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.